selamat pagi, Bu Hilda. Ya, halo Bu Eni, selamat pagi. Iya, gimana kabarnya Bu Hilda pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Bu Eni apa kabarnya? Sehat juga, Bu Hilda. Nih, jadi untuk kali ini Ibu Hilda minta bantuan kepada saya untuk mensupervisi ya, mengamati tentang coaching Bu Hilda dengan rekan Bu Hilda. Kalau boleh tahu dengan siapa Bu Hilda akan melakukan coaching? Iya, kebetulan kemarin Bu Tias WA saya mau ngobrol katanya. Jadi hari ini saya minta supervisi sama Ibu untuk melihat coaching saya bersama Ibu Tias. Oke, apa nih yang menjadi rubrik penilaian coaching yang akan Bu Hilda lakukan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu. Pertama, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu. Lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, seperti itu ya. Ada tiga ya, Bu Hilda. Nah, Ibu Hilda ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, iya, iya. Bagaimana nih nanti yang Ibu Hilda akan inginkan untuk saya amati? Ya, saya ingin Ibu Eni mengamati saya ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada eh, teman saya nanti pada saat coaching ini, apakah saya sudah berhasil menemukan kata kunci dari permasalahan yang rekan saya hadapi, sehingga apabila saya sudah menemukan kata kunci tersebut, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan menyimak apa mendengarkan secara aktif. Oke, baik Bu Hilda. Bagaimana penilaian Bu Hilda sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nih sama Bu Hilda? Penilaian Bu Hilda gimana nih? Ya Bu, menurut eh, saya kurang dalam hal menemukan kata kunci dan kurang bisa mengajukan pertanyaan berbobot pada saat melakukan coaching, Bu. Sulit sekali bagi saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot sehingga teman saya menggali potensi, sehingga teman saya bisa menggali potensinya yang dimiliki. Oke, Bu Hilda. Dari skala 1 sampai 10, dari tidak berbobot menjadi pertanyaan berbobot. Bu Hilda ada di nomor berapa nih dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Eh, saya berada di nomor 5, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Itu sudah bagus juga, Bu Hilda. Oke, Bu Hilda ingin sampai di skala berapa nih yang mau dikembangkan nih? Dari 1 sampai 10. Saya ingin di skala 9 ya Bu, atau mungkin bisa lebih dari 10 gitu, kalau ada, supaya saya bisa mahir mengajukan pertanyaan berbobot saat coaching Bu. Oke, luar biasa sekali keinginan Bu Hilda. Nah, apa harapannya nih dari observasi yang akan saya lakukan nih? Harapan Bu Hilda dari coaching tadi, apa harapannya nih? Eh, Harapan saya nggak muluk-muluk ya Bu. Saya bisa lebih matang lagi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada coach nanti, sehingga saya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh rekan kerja saya atau coach saya. Dan saya juga berharap bisa memaksimalkan diri saya dalam melakukan coaching bermanfaat sesuai dengan alur Tirta, Bu. Wah, luar biasa sekali. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya Bu Hilda ya. Semangat ya Bu Hilda. Baik. Izin Terima ya kasih, saya Bu melakukan Eni. observasi buat Bu Hilda. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi Bu Tias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hilda, selamat pagi juga. Apa kabarnya hari ini Bu Tias? Alhamdulillah baik Bu. Iya, kemarin kita pas pulang sekolah kan Bu Tias pengen ngobrol katanya Iya, sama saya Bu ya. Cuman betul. posisinya kemarin udah pulang sekolah ya, jadi Iya mohon Bu. maaf baru bisa hari ini. Tapi mungkin waktunya nggak banyak, sekitar 10 Ya, sampai 15 menit ya Bu Tias ya kita ngobrolnya. iya Bu. Oke lah, yang penting aku udah cerita nanti ya sama Ibu ya. Siap, siap, baik. Apa nih yang mau Bu Tias ceritakan sama saya?
Iya Bu, saya di kelas saya nih, di kelas 11-3, saya ini punya sekitar 30 murid Bu di kelas saya ini. Kebetulan saya ngajar Mm-mm. lagi nih di sini kan. Eh, Wah, saya lebih banyak diskusi sama mereka, project dengan mereka. Namun saat pembelajaran ada murid saya, laki-laki, namanya Yoga. Nah itu dia ini Mm-mm. nggak diem Bu. Jadi dia ini suka jahil kayak gini. Saat Oh, ada yang ngomong, dia ini nyaut-nyaut gitu loh Bu. Sering nyaut-nyautin oh gitu. iya, Terus iya. yang kedua, Heeh. dia itu kayak temennya agak mungkin ada kesalahan apa, itu dia ngejek-ngejek gitu kan. Kayak ya jahil Iya. gitulah. Sehingga saat saya pembelajaran, saya sedang ngajar, itu dia itu nggak mau fokus. Misalkan nih melihat saya Mm-mm. ataupun respon, mungkin diam sebentar ya Bu ya. Kemudian Iya, enggak, betul. dia ini malah sibuk sendiri gitu loh. Nah, jadi selama Baik, saya mengajar baik. itu dia ini memang memang dia sendiri yang kurang fokus dan hasilnya pun memang dia kurang gitu dalam pengalaman saya Mm-mm. amati kan, saya ngajar Iya, iya. psikologi ini. Kayak mana Bu Hilda ya, saya pusing juga ini. Baik, Bu Tias. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan barusan, kalau saya boleh garis bawahi ya, Bu ya. Ada murid Ibu yang bernama Yoga ya, Bu ya, tadi ya. Murid Ibu yang bernama Yoga ini sering jahil sama temennya, betul? Dan seperti itulah Bu. Iya, iya. Kurang fokus saat belajar. Jadi, eh, Yoga ini tipikal yang bisa Ibu Tias tangkap. Seperti apa yoga ini? Tadi kan ya Eh, udah jahil, berarti seperti apa? Iya, Lebih bisa dia ini dijabarkan? saya amati yang sebenarnya ini anaknya pinter, ya pinter gitu loh. Maksudnya tidak tidak Ya, hanya apa ya, nilai bagus, namun itu betul. tadi dia malah akhir temannya ini nggak bisa fokus juga gara-gara dia gitu loh. Jadi dia Iya, itu memang kayak mana ya? Juga bingung Bu. Saat aktif ya Bu menghadapi ya. sudah Aktif saya berarti ya. iya saya sudah mungkin gini saya tegur ya Bu ya, atau saya panggil atau misalkan di kelas yoga eh, fokus ya belajar juga begini. Iya. Namun dia tetap saja sampai dengan seminggu ini dia belum berubah gitu. Bahkan dia belum menunjukkan eh, saat saya memberikan informasi pada dia, saya sudah panggil, nah itu dia masih belum Hmm. respon atau belum menjalankan apa yang sudah saya arahkan gitu loh Bu. Ya dia Iya, baik. Baik. tipikalnya nggak bisa diem, dia memang senangnya sana sini gitu loh Bu. Bahkan suka jalan-jalan juga gitu. Heeh. Berarti lebih ke mana ya Bu Tias ya? Kalau misalkan dia senang jalan-jalan, dia terlalu aktif ya. Ya, Berarti dia masuk ke kecerdasan yang mana nih Bu Tias nih? dari kemarin saya kan di awal belajar saya sudah asesmen ya Bu ya, diagnostik gitu Iya. kan. Nah, kognitif yang pertama dia ini gaya belajarnya kinestetik Bu. Tapi juga ada Hmm. visualnya. Jadi dia senang juga Iya, kalau diskusi, tapi juga ada iya, iya. kalau misalnya saya menampilkan suatu eh, apa namanya YouTube lewat LCD proyektor ya Bu ya. Jadi pakai Iya, proyektor saya betul, betul, tampilkan, betul. dia senang, dia antusias gitu loh. Hmm. Kemudian saya berikan waktu untuk mereka diskusi, dia emang suka. Misalnya saya ini Bu pakai metode tamu-tamuan tuh Bu, saya beri kelompok kan. Nah, dia itu Iya, iya. silakan ke kelompok yang satu jadi dia berkunjung gitu kan ya mencari informasi kelompok yang lain Iya, dia suka banget emang betul, dan betul. dia ada hasilnya begitu. Mm-mm. Nah, dari cerita Bu Tias tadi, perubahan seperti apa yang Ibu ingin lihat dan rasakan pada Ananda bernama Yoga ini? Yang saya inginkan yoga ini adalah bisa yang pertama saat situasi tertentu misalkan saat berdoa itu dia bisa duduk sejenak fokus diam. Kamu saat belajar saat saya menjelaskan yoga ini bisa melihat saya memperhatikan saya Iya. kemudian saat Mm-mm. rekannya berbicara atau presentasi atau semacamnya dia ini bisa menyimak dan tidak jahil lagi gitu loh Bu. Itu yang ingin saya eh, Baik, harapkan. baik.
Nah, berarti dari keinginan Bu Tias tadi, Ananda Yoga ini bisa fokus ya. Pertama, Iya. fokus. Yang kedua, mengurangi atau berkurangnya kejahilannya kepada teman-temannya, Ibu ya. Hmm. Nah, dari semua keterangan yang Ibu sampaikan nih, bisa dikatakan kondisi ideal yang diinginkan Ibu untuk Ananda Yoga ini berada di level berapa sih? Dari 1 sampai 10? Iya. Menurut Ibu? Di awal ini setelah saya sudah memperhatikan geraknya, kemudian masa pembelajarannya masih di level 5, di level 5. Baik, Ananda Yoga ini menurut Ibu ya berada di level 5 dengan melihat kondisi saat ini. Nah, menurut Ibu Tias nih, sampai di level berapa sih kondisi yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pada Ananda Yoga ini? Ya, saya menginginkan sekali, bukan nggak hanya harapkan ya Bu ya, ingin banget nih Iya, baik. ya anak murid saya ini di level 9 sampai dengan 10. Dengan saya mempertimbangkannya setelah saya asesmen awal, karena dia ini punya gaya belajar yang tadi kinestetik dan Iya, visual, bagus. Iya, itu betul, betul. yang menunjang saya, yaitu bagaimana saya ini bisa lebih eh, mem- apa ya, lebih ke oh dia ini punya kelebihan loh sebenarnya gitu kan. Nah, saya Betul, betul. lebih ke itu tadi, ke gaya belajar dia, dengan caranya adalah saya bisa lebih mengaitkan dengan proses pembelajaran dari media saya tadi. Saya akan lebih meningkatkan kembali variasi dari metode ajar saya, dari Iya, saya suka nih baik, lihat-lihat bagus. saya menampilkan YouTube dalam pembelajaran, karena sosiologi Bu ya, sosiologi itu kan Iya. masyarakatnya, jadi anak-anak kan kadang kan aduh pusing mah apa sih ini kelompok sosial gitu kan, bagaimana Ini, adanya kalau boleh. Iya, kalau ya boleh saya artikan, mereka butuh eh, yang pasti-pasti gitu, iya tanpa diterang langsung langsung aksi nyatanya gitu iya kan. benar Bu, itu sih karena Eh, memang mapel saya ini kan luas sosiologi ya, itu memang betul, luas betul. sekali, masyarakat sekali, dan jadi eh, di sini yoga ini sepertinya memang dia ini butuh tidak hanya materi yang banyak, namun tadi aksi nyata dari saya untuk mereka ini bisa langsung praktik begitu ya Bu, karena Iya, saya tahu betul, di betul. Ibu Merdeka ini saya harus bisa lebih tadi memberikan fasilitas kepada anak murid saya dari segi metode ajar, kemudian dari segi apa ya strategi saya, kemudian apa yang saya gunakan cara pasarannya biar anak lebih menarik. Saya memang sudah mencoba sih Bu kemarin kan ya, dengan proyektor, dengan YouTube yang saya tampilkan, LKPD saya sudah, eh, Hmm. namun eh, yoga ini memang masih belum bisa fokus kembali. Semoga saja nanti saya bisa lebih kreatif lagi dalam metode ajar saya, ataupun alat-alat yang akan Hmm. saya berikan kepada mereka seperti tadi variasi, mungkin ada ice breaking ya Bu ya, ice Iya, breaking betul, yang betul, betul. memfokuskan mereka gitu, biar saat Iya, kita ini jalan-jalan kembali saya kasih ice breaking, dia akan fokus lagi gitu, karena ada gerakan ya Bu oke, ya tadi ya, oke. kinestetik ya Bu ya. Iya. Itu sih Bu. Iya, ya Allah. Saya amat apa eh, mengapresiasi usaha Bu Tias untuk menangani kasus Ananda Yoga ini. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada strateginya, ada metode. Tadi untuk memfokuskan kembali dengan cara ice breaking ya, cara Iya, ice breaking, terus pembelajarannya lebih variatif, menayangkan YouTube yang memang eh, anak kelas 3 itu masih butuh objek nyata ya Bu ya, iya, tidak bisa mengawang-awang gitu kan. Ya, saya apresiasi Bu, bagus, sangat bagus metode dan strategi dari Bu Tias. Nah, dari kegiatan yang ingin Ibu lakukan nih, siapa yang kira-kira bisa membantu proses semua yang tadi Ibu katakan? iya. Di sini saya tidak sendiri karena saya merasa saya ingin guru mapel nih Bu. Jadi saya nanti akan meminta ataupun berkolaborasi dengan wali kelas
terkait Iya. namanya adalah yoga tadi, Murni Yoga dengan wali kelas. Saya butuh bimbingan wali kelas juga. Setiap saya mengajar, saya punya jurnal pembelajaran. Nah, saya mencatat Iya. itu apa Baik-baik. saja kejadian dalam kelas saya tuliskan yoga seperti ini. Nanti saya akan Baik. memberikan laporan kepada wali kelas dan wali kelas nanti Hmm. akan kepada guru BK gitu. Jadi saya lebih bertiga ini kolaborasi, Bu. Siap. Nah, saya percaya dengan rencana aksi yang akan Bu Tias lakukan. Kapan eksekusinya? Iya, Bu. Karena saya ini kan mengajar zoologi itu ada 4 jam, Bu ya. Jadi 1 minggu itu nanti saya ketemunya hari Selasa dan hari Jumat. Jadi nanti kan Selasa 2 jam. Kemudian hari Jumat saya Ya. 2 jam lagi. Maka Selasa besok saya akan langsung aksi nyata saya pembelajaran. Saya membuat rencana pembelajaran yang lebih menampilkan pada metode ajar dan variasi pembelajaran dan saya akan menambahkan ice breaking lagi lebih sering ice breaking jika mereka mungkin sudah jenuh ataupun tadi si yoga tadi suka jalan-jalan suka bikin jahil tadi Baik. biar tadi yoga nanti bisa fokus lagi gitu Bu. Oke. Bu Tias, dari percakapan kita kali ini, apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Iya Bu Ilda, Alhamdulillah hari ini saya lebih lega dan plong sudah bercerita sama Bu Ilda dan saya mendapatkan poin penting Bu yaitu yang pertama saya akan lebih memperbaiki lagi dari rencana ajar saya dari segi metode dan sumber belajar, kemudian Baik, baik. variasi pembelajaran saya, speaking, kemudian saya akan berkolaborasi dengan wali kelas di kelas 11.3 dan bersama dengan guru BK yang lebih bisa kondusif lagi dalam penanganan murid saya. Dan Ya, saya akan baik, Bu melaksanakannya minggu Tias. besok. Alhamdulillah. Jadi kalau besok setelah Bu Tias mengeksekusinya, boleh kalau kita bertemu lagi, ceritakan keberhasilannya ya Bu Tias ya. Ya, Bu. Bagaimana? Saya akan eh, lakukan. Saya akan cerita sama iya, Ibu. Nanti baik Bu saya WA Ibu lagi Tias. ya untuk Siap, siap. tahu Saya tunggu hasilnya. ya Bu Tias. Iya, Bu. Siap. Iya, terima kasih. Mungkin kita sudahi ya Bu ya, karena Ya, Bu. waktunya sudah habis. Mudah-mudahan saya tunggu kabar baiknya ya Bu Tias Siap, ya. siap, siap. Nanti saya kabarin Ibu secepatnya. Siap, terima kasih. Ya, Ibu. Sama-sama ya, Bu. Assalamualaikum. Kak. Iya. Waalaikumsalam. Bu Hilda, kita ketemu lagi nih. Iya Bu Oke, Iya Bu Eni, sebentar. Sudah Bu Eni. tadi tadi proses coachingnya itu sudah bagus sekali ya, Bu. Nah, dari tadi coaching tadi, bagaimana nih Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Ibu miliki tadi? Iya Bu, setelah saya melaksanakan proses coaching dengan Bu Tias, eh, saya sudah lakukan dalam proses coachingnya, yaitu sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta ya Bu ya. Sudah menanyakan tujuannya, identifikasi masalahnya, lalu ke rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kebetulan tadi Bu Tias sudah ngobrol langsung dengan saya bagaimana rencana aksinya akan dilakukan dan pada hari Selasa dan Jumat mulai dilaksanakan Bu, sehingga alur Tirta yang saya eh, bawa di coaching kali ini, coach saya khususnya dapat Ya. menemukan solusi untuk permasalahannya. Wah, luar biasa ya, Bu Hilda. Apa sih yang membuat Ibu Hilda menilai demikian nih dari tadi kalau Ibu Hilda sudah menemukan alur tita, terus Bu Hilda juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Apa yang membuat Bu Hilda menilai demikian? Iya, karena saya membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya dia, Bu. Jadi tadi ketika Ibu Tias
menyatakan bahwa salah satu muridnya yang bernama Yoga itu tidak bisa fokus dan dia sering jahil sama temennya karena gaya belajarnya kinestetik dan ada visualnya juga. Jadi tadi Bu Tias apa namanya menemukan potensinya untuk melebihkan variasi mengajarnya. Oke, luar biasa ya, Bu Hilda. Boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bu Oh, Hilda? boleh, Bu. Boleh sekali. Iya, Bu Hilda. Saya mengamati tadi ya, Bu Hilda. Ibu melakukan coaching kepada Bu Tias itu, Ibu Hilda sudah melakukan coaching dengan baik. Ibu Hilda sudah mendengarkan aktif, kehadiran penuhnya saat Bu Tias bercerita, dan Bu Hilda juga sudah menemukan kata kunci dari apa menjadi permasalahan dari Bu Tias tadi, dan mengajukan pertanyaan berbobot itu dari kata kunci yang Bu Hilda dapat tadi. Dah semua itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Bu. Bahkan malah lebih tinggi. Kemitraannya juga berjalan dengan baik. Ya, begitu. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan pendapat saya tadi? Ya, saya amazing, Bu. Jadi ya nggak nyangka gitu. Maksudnya ya saya hanya mengikuti alur cerita, tapi ketika Ibu melihat saya coaching kali ini, ternyata ada yang lebih, jadi saya excited gitu, Bu. Wah, iya benar, Bu. Benar sekali. Oke, dari diskusi kita kali ini ya, Bu Hilda, apa yang sudah terbayang nih, yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa dalam coaching Ibu Hilda? Ya, Bu Eni, saya ingin eh, lebih meningkatkan kemampuan diri saya pada coaching kali ini. Tidak hanya kali ini saja, untuk coaching-coaching berikutnya, mudah-mudahan saya sudah bisa dan sudah mulai eh, tertata lagi alur ceritanya dengan mendengarkan dengan rasa dan saya juga bisa tetap berkolaborasi gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Hilda. Terus semangat ya dalam menggali potensi Bu Hilda, karena Bu Hilda sudah memiliki potensi dalam coaching. Oke, jangan Terima lupa nih, lain kasih. kali kalau ingin minta bantuan menjadi supervisor, saya siap nih untuk mengamati Siap, Bu Bu. Hilda. Terima Terima kasih Bu kasih. Hilda atas kerjasamanya. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Eni.